Bismillah, kita sanggup menyiapkan bekal 10 jam untuk perjalanan ke luar kota. Tapi, mengapa kita sering menunda bekal untuk perjalanan abadi yang tidak akan pernah berakhir? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi kataba 'ala al-khalaiq. Alhamdulillahilladzi kataba 'ala al-khalaiq al-fana' wa anfarada subhanahu bil baqa'i wad dawam. Ahmaduhu subhanahu an ja'ala al-mauta 'ibratan lil an'am. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus memanjatkan syukur kita, terus kemudian mendawamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang kemudian masih memberikan kesempatan kita untuk merasakan keimanan ini, zat yang kemudian masih memberikan nikmat kita untuk selalu pada jalan keislaman kita, dan juga zat yang kemudian memberikan kesehatan, memberikan kesempatan, memberikan waktu untuk kemudian kita bersama-sama duduk di majelis yang insya Allah dimuliakan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, manusia paling mulia, manusia yang kemudian kita jadikan teladan, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita, memberikan peringatan kepada kita agar jangan sampai kita itu dilenakan oleh kehidupan dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada kaidah selanjutnya. Pada kaidah selanjutnya, yaitu judul kaidahnya adalah tadzakkurul maut wa liqa'illahi azza wa jalla. Kaidah ke-7 ini oleh Syekh Abdul Razak itu dimuatkan tadzakkurul maut, kata beliau tulisannya, mengingat kematian. Itu termasuk kaidah ketika kita pengen untuk menyucikan jiwa kita, ketika kita pengen kemudian membersihkan jiwa kita, wa liqa'illahi azza wa jalla, dan pertemuan dengan Allah azza wa jalla. Beliau langsung tanpa basa-basi, nggak ada prolog terlebih dahulu, langsung dinukilkan ayat, seolah-olah beliau itu pengen menegaskan kepada kita, kalau kamu pengen hatimu itu hidup, maka yang pertama kali harus kamu dengarkan bukan nasihat dari orang lain, bukan perkataan ataupun quotes dari para ulama, bukan, tapi beliau pengen menyampaikan kepada kita, pengen hatimu tetap hidup dan terus hidup, yang pertama kali harus kamu dengarkan adalah apa yang kemudian difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini beliau nukilkan dari surah Al-Hasyr ayat 18. Beliau menyampaikan ayat yang sebenarnya kita sudah familiar, setiap Jumat dibacakan. Ayat tentang takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa maknanya, Pak? Wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa, setiap kalian, setiap kita sebagai manusia itu memperhatikan apa yang perlu diperhatikan, kata Allah, apa yang kemudian telah kita persiapkan untuk hari esok. Jadi
Kenapa kok kemudian Allah mencantumkan di ayat ini itu dengan kata liwad? Itu dikarenakan Allah ingin menanamkan di dalam hati makhluknya, di dalam pemahaman orang yang kemudian beriman, bahwasanya akhirat itu bukanlah satu hal yang jauh dari diri kita. Justru yang kemudian jauh dari diri kita itu adalah angan-angan kita, Pak. Kan kita punya angan-angan. Seumpamanya kita punya rumah kemudian di dalamnya berlimpahkan harta. Itu jauh sekali angan-angan kita, Pak. Tidak pernah dekat dengan kita. Walaupun secara diusahakan pun bisa. Kalau kemudian kita hari ini mengatakan besok pagi saya mau ke pasar nganterin istri saya, ataupun yang ibu-ibu besok pagi saya pengen ke pasar diminta dianterin sama suami saya, itu satu hal yang kemudian bisa terjadi dan juga bisa tidak. Mungkin besok paginya suaminya itu sudah terlebih dahulu berangkat untuk ke sawah, ataupun sebaliknya istrinya justru harus disibukkan dengan langsung membersihkan rumahnya, akhirnya lupa dan lain sebagainya. Bisa jadi kalau kemudian hari ini kita mengatakan besok saya akan menyelesaikan pekerjaan ini, besok saya akan menyelesaikan pembuatan pintu rumah saya ini. Itu bisa saja, tapi yang terjadi di esok hari tidak mesti itu kemudian bisa kita lakukan dengan sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan akhirat itu besok, berarti Allah sedang mengajarkan kepada kita jarak antara kehidupan kita yang sekarang dengan jarak kehidupan kita di akhirat itu lebih dekat dari apa yang kemudian kita bayangkan. Permisalannya Bapak Ibu sekalian, permisalannya adalah ketika kita besok pagi dari Magetan harus menuju ke Bandung, apa yang kemudian kita siapkan, Pak? Makan, bisa. Atau bahkan jauh-jauh hari kita sudah harus pesan tiket. Kalau itu pakai kendaraan umum. Kalaupun pakai kendaraan pribadi, kita harus sudah mulai menyiapkan apakah kendaraan kita sehat dan lain sebagainya. Kita akan sampai biar bangunnya lebih pagi daripada biasanya, masang alarm biar nggak terlalu siang berangkatnya. Karena apa? Karena kita yakin besok pasti kita akan berangkat ke Bandung. Tapi yang aneh adalah, Pak, untuk perjalanan kita ke Bandung kan paling berapa? 10 jam. 9 sampai 10 jam. Itu saja kita persiapkan luar biasa. Tiket kita beli, bensin kita isi full, makanan kita siapkan, perbekalan jangan sampai terlupa, dan lain sebagainya. Tapi yang aneh adalah ketika kita diminta untuk mempersiapkan hari akhir yang kemudian itu tidak pernah selesai. Karena kalau hari akhir sudah datang, maka semua dari kita akan berada di dalamnya selamanya. Dan kita sering menundanya. Besok saja, kalau kemudian saya sudah enakan badannya, saya memperbanyak interaksi saya dengan Allah. Besok saja, kalau kemudian rasa lelah saya sudah hilang, untuk kemudian saya mendatangi majelis ilmu dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah mengatakan kepada kita akhirat itu seperti halnya besok.
Dan itu persiapannya bukan hanya satu malam saja. Persiapannya sepanjang hidup kita. Bahkan tidak hanya kemudian kita dengan enaknya mengatakan nanti saja kalau kemudian saya sudah mulai susah jalannya, saya akan ngebut untuk beribadah kepada Allah. Nanti saja kalau kemudian saya sudah banyak sakitnya, nanti saya akan perbanyak sedekah saya. Tidak seperti itu. Tidak bisa kita mempersiapkan akhirat itu seperti itu. Lalu Allah memerintahkan kepada kita untuk kemudian kita mempersiapkan itu semua. Karena Allah tidak mengatakan di dalam ayat itu wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad, itu tidak kemudian Allah mengatakan lihatlah kemudian apa yang sudah kamu miliki sekarang, atau lihatlah apa yang sudah berhasil kamu kumpulkan selama ini. Tapi justru Allah memberikan pernyataan kepada kita bahwasanya kita harus mempersiapkan itu semua. Karena kalau harta yang kemudian hari ini kita kumpulkan, Pak, ketika kita tinggal mati, maka yang memiliki adalah ahli waris kita. Entah itu berbentuk dalam bentuk sawah, dalam bentuk kendaraan, tabungan, rumah, dan lain sebagainya. Itu pasti akan dimiliki oleh orang lain, walaupun itu ahli waris kita. Tapi padahal yang kemudian nantinya benar-benar bisa kita miliki selamanya itu adalah amal kita, yang kemudian bisa kita kirimkan kepada Allah terlebih dahulu. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah mengajarkan kepada kita, kalau kemudian kita hari ini sedang mengumpulkan harta, Pak, hari ini kita sedang berusaha untuk mencari nafkah dan lain sebagainya, mencari tabungan untuk kehidupan yang lebih baik menurut versi masing-masing kita, ataupun mempersiapkan kehidupan yang lebih layak untuk anak keturunan kita. Padahal Rasul sudah mengajarkan kepada kita, harta yang kemudian seseorang memiliki itu justru adalah harta yang kemudian sudah dia keluarkan dalam bersedekah, bukan harta yang sudah lama dia pendam di dalam ATM-nya, bukan harta yang kemudian selama ini dia investasikan. Maka Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan dari ayat ini untuk kita adalah berapa banyak yang kemudian sudah kita kumpulkan sampai hari ini? Apakah itu sudah menjadi kepastian nanti di negeri akhirat itu kita selamat? Apakah kemudian itu yang kemudian menjadikan kita hari ini berleha-leha dengan kehidupan kenikmatan yang sudah kita miliki? Yang kedua adalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah di kitab ini Syekh Abdul Razak itu kemudian mengingatkan kepada kita dengan tulisannya yang begitu luar biasa. Beliau menuliskan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, bunyi hadisnya itu adalah ini adalah salah satu penjelasan tentang liwat tadi. Beliau menuliskan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Aksiru zikroha jinil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur segala kelezatan. Apa maksudnya? Itu adalah, maksud dari hadis itu adalah yakni al-maut. Itu adalah kematian. Yang dimaksud dengan penghancur segala kelezatan itu adalah kematian. Kalau kita kemudian perhatikan, bisa saja kemudian Nabi itu memberikan peringatan kepada
kepada kita, memberikan pesan kepada kita, aksiru zikrul maut, perbanyaklah mengingat kematian. Tapi justru beliau mengingatkan kepada kita, aksiru zikru hadimil ladzat. Beliau memilih kata hadimil ladzat, penghancur segala kelezatan. Apa ya Pak? Apa kemudian yang bisa menghancurkan kelezatan kita dalam makan kita, Pak? Kelezatan kita lagi makan enak-enak, kemudian yang lagi makan sama kita tiba-tiba kentutnya panjang gitu. Kira-kira ada rasa geli untuk kemudian nafsu makannya bertambah nggak, Pak? Maka sama dengan kehidupan kita, sama dengan kehidupan kita. Karena setiap dosa yang kemudian bermula dari satu keadaan, setiap dosa yang kemudian bermula dari satu keadaan, yaitu ketika kita sebagai makhluk mulai menikmati ataupun terlalu menikmati kehidupan ini, sampai lupa bahwasanya kenikmatan yang kita sedang nikmati ini ada akhirnya, ada batasnya. Ketika kita kemudian sedang menikmati harta yang sudah kita kumpulkan, tanpa kemudian kita mengingat yang namanya kematian, maka yang terjadi adalah kita akan bakhil. Ketika kemudian kita itu sedang menikmati jabatan yang sudah kita raih, Pak, maka yang terjadi adalah kesombongan. Ketika kita kemudian sedang menikmati rasa diri saya itu masih muda, maka yang terjadi adalah ibadahnya nanti saja ketika sudah tua. Kalau kemudian kita masih menikmati maksiat, maka kita sedang merasa bahwasanya dosa itu tidak akan pernah berakhir. Karena enak saja menikmati maksiat. Tapi begitu kemudian Allah hadirkan kematian untuk kita, seluruh kenikmatan itu tiba-tiba hilang rasanya. Gak bisa lagi kita kemudian menikmati enaknya bakso, tidak bisa kemudian kita bisa menikmati harta yang sudah kita kumpulkan selama ini. Maka Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mati tersebut, dengan meninggalnya kita, maka seharusnya pola pikir, cara pandang kita itu bisa berubah. Kan bisa kita lihat di film ataupun sinetron dan lain sebagainya, ketika ada orang bos besar sedang memarahi bawahannya, tiba-tiba dapat telepon, bapakmu sekarat. Kira-kira dia masih nikmat untuk marah nggak, Pak? Hilang, Pak. Kira-kira dia akan merasa bahwasanya marah itu masih penting untuk disampaikan kepada bawahannya. Sudah tidak nikmat lagi untuk meluapkan emosinya, sudah tidak enak lagi. Ketika kita misalkan sedang menikmati hasil jerih payah usaha kita selama berpuluh-puluh tahun, yang kita anggap kemudian, oh, harta ini bisa menyelamatkan kehidupanku sampai nanti saya mati. Terus kemudian tiba-tiba kita pergi ke dokter, periksa karena ada keluhan. Justru dokter bilang kepada kita, penyakit ini sangat berat dan ini sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Kira-kira masih nikmat gak, Pak, menikmati jerih payah usaha yang sudah kita kumpulkan? Sudah tidak ada bayang-bayang lagi angka nol yang ada di ATM kita itu berapa banyak, sudah nggak ada artinya. Kita akan mencari cara bagaimana kemudian kita bisa menikmati setiap detik terakhir di dalam kehidupan kita.
Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ingatan kita tentang kematian itu langsung mengubah skala prioritas dalam pikiran kita. Langsung mengubah skala prioritas dalam kehidupan kita. Inilah kemudian kenapa tadi Nabi itu mengatakan kematian itu sebagai penghancur kelezatan. Bukan karena kemudian kita mengira, oh berarti kita tidak boleh menikmati apa yang sudah kita usahakan. Bukan. Boleh kita menikmati nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, boleh. Justru Islam mengajarkan kepada kita, cara menikmati nikmat itu adalah dengan syukur. Bukan dengan kemudian kita melupakan Allah. Bukan kemudian kita melupakan setiap ibadah yang sudah diwajibkan untuk kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kemudian telisik lagi, perdalam lagi hadis Nabi itu, kata awalnya aksiru. Jadi tidak kemudian Nabi langsung memberikan sebuah hadis elengo dengan kematian, tidak. Tapi justru Nabi mengatakan di awal, perbanyak. Artinya jangan sampai kemudian kita mengingat kematian itu hanya ketika ada tetangga kita meninggal. Kemudian kita mengingat kita bakalan seperti itu. Setelah selesai dari takziah, selesai kehidupan kita seperti semula. Jangan sampai ketika kita mengingat kematian itu hanya ketika kita mengangkat keranda saudara kita saja. Allah sudah memberikan kepada kita waktu. Allah sudah memberikan kepada kita utusan berupa Rasul dan Nabi. Allah sudah menurunkan kepada kita kitab Al-Quran. Bahkan Allah sudah memberikan kita sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yaitu agar kita mau bertobat siang maupun malam. Namun semua yang Allah berikan itu ada batasnya, ada garis finishnya. Dan garis finish itu adalah kematian. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama kemudian memberikan satu nasihat kepada kita. Hari ini itu adalah hari beramal tanpa hisab. Sedangkan esok itu adalah hari hisab tanpa amal. Ini pengingat untuk kita. Ini nasihat untuk kita bersama. Karena mumpung kita masih bisa untuk kemudian beramal sebanyak mungkin tanpa kemudian kita dihisab di hari ini, maka kita harus menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Maka kita harus memberikan sesuatu yang terbaik untuk diri kita sendiri di masa yang akan datang. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau itu semua sudah tidak berada pada diri kita lagi, ketika semua itu sudah tidak diberikan kepada kita lagi berupa kesempatan-kesempatan itu, maka kita sudah tidak bisa berbuat banyak. Kita hanya tinggal kemudian menunggu kasih sayangnya Allah. Kita tinggal menunggu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Syekh Abdul Razak memberikan tulisannya kembali, pada majada ba'dahu lit-taubah wal istighfar minas sayyi'at. Maka setelah kematian tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wala majala ba'dahu lil istighfar minal hasanat. Serta tidak ada lagi kesempatan untuk kita memperbanyak amal kebaikan. Jadi di tulisan yang ini Syekh Abdul Razak itu menyebutkan 2 pintu. Yang kemudian 2 pintu itu akan tertutup rapat, tidak pernah kita bisa buka walaupun kita mencari ahli kunci dimanapun.
Pintu yang pertama adalah menutup masa lalu, yaitu berupa pintu taubat dan juga istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian selama kita hidup, sebesar apapun kesalahan yang kemudian kita perbuat, Pak, itu masih ada kesempatan untuk diampuni. Seberapa banyak kemudian sholat yang sudah kita tinggalkan di masa hidup kita, itu kita bisa minta ampun kepada Allah ketika kita masih hidup. Ada yang kemudian di antara kita hidup itu bergelimangan harta. Ada yang kemudian di dalam hidup kita itu bergelimangan yang namanya riba. Ada yang kemudian lisan kita itu selalu digunakan untuk sesuatu yang dapat menyakiti orang lain. Selama ruh kita belum dicabut, selama ruh kita belum sampai tenggorokan, maka Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah. Dan disitulah letaknya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak ketika Allah mencintai kita, ketika kita mau untuk bertaubat. Tapi ketika kematian itu datang, kematian itu sudah menghampiri kita, semua pintu itu akan ditutup. Kita sudah tidak bisa untuk bertaubat lagi. Bukan karena kasih sayangnya Allah habis, tapi masa ujian kita sudah selesai. Dan yang kedua, pintu yang kedua adalah menambah masa depan, yaitu dengan memperbanyak amal lagi. Sudah ditutup oleh Allah. Sudah tidak ada waktu lagi untuk kemudian kita memperbanyak bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak bisa. Seolah-olah Allah mengatakan kepada kita, waktumu untuk mengisi lembar ujian itu sudah selesai. Waktunya kamu mendapatkan nilai dan balasan. Kita lihat indahnya susunan kalimat beliau. Bukan kok beliau menuliskan tidak ada lagi pintu taubat, tapi justru beliau mengatakan tidak ada lagi kesempatan untuk memperbanyak kebaikan. Artinya adalah setelah kematian kita alami, kerugian itu akan datang dari dua arah. Dari dosa-dosa yang kemudian kita belum taubati, dan juga amal yang belum bisa kita kumpulkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau menukilkan sebuah ayat di surah An-Nisa ayat 18, wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an. Dan tidaklah diterima taubat orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa hingga kemudian kematian itu datang kepada salah satu di antara mereka. Baru kemudian dia berkata, sekarang aku bertaubat. Kenapa hal itu terjadi, Pak? Karena taubat adalah bukti dari keimanan kita terhadap hal gaib. Sedangkan ketika sakaratul maut tiba kepada kita, hal-hal gaib itu akan dinampakkan untuk kita. Malaikat dinampakkan di dalam penglihatan kita. Alam akhirat mulai terbuka untuk kita. Dan pada saat itu pengakuan bukan lagi lahir dari keimanan, tapi pengakuan itu lahir karena kenyataan sudah berada pada depan mata kita. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, kematian itu pasti datang untuk setiap kita. Tidak pernah bisa kita hindari seberapa banyak harta yang kemudian kita miliki. Dan datangnya tidak pernah permisi, tidak pernah salam dulu terhadap diri kita.
Summa huwa mudrikun kullan nas la mahala wala muhiqin bila qadib. Kematian itu pasti mengejar setiap kita. Tidak ada jalan untuk kita bisa menghindarinya, dan kita pasti akan menemui mereka, yaitu kematian, tanpa ada sedikit pun keraguan. Dan Allah menyampaikan di surah Al-Jumu'ah, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya itu pasti akan menemui kalian. Atau di ayat lain di surah An-Nisa, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan mendapatkan kalian. Dan sekalipun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh, pasti kematian bisa menembus benteng tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian ataupun negeri akhirat itu sangat dekat dengan kita. Jangan sampai kemudian kita terlalu nikmat untuk menikmati pemberian Allah yang sekarang ini. Justru nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita hari ini itu yang seharusnya membuat kita bersemangat untuk memberikan yang terbaik, agar diri kita ini mendapatkan balasan yang terbaik pula di hari esok. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum